Awal bulan November, kabar duka kembali datang dari dunia hiburan. Artis Vanessa Angel dan sang suami tewas akibat kecelakaan tunggal di tol Surabaya, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, mobil yang ditumpangi Vanessa terpental sejauh 30 meter. Selain itu, dunia hiburan juga diwarnai dengan kaburnya seorang selebgram Rachel Fenya dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada juga kabar kemenangan tim Merah Putih dalam ajang Piala Thomas di Denmark yang tidak dibarengi dengan berkibarnya bendera merah putih. Sementara pada bulan Oktober 2021, perhelatan PON ke-20 untuk pertama kalinya diselenggarakan di tanah Papua. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka. Pertama kali sepanjang sejarah, ajang olahraga nasional 4 tahun sekali. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 diselenggarakan di Papua. PON diselenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober 2021. PON ke-20 Papua awalnya akan diadakan 20 Oktober hingga 2 November 2020, namun terpaksa ditunda hingga tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. Stadion Lukas NMB Jayapura menjadi lokasi utama penyelenggaraan upacara pembukaan maupun penutupan. Selain di kota Jayapura, pertandingan juga digelar di Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Meski dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, PON ke-20 Papua berjalan sukses dan lancar. Selain itu, penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang wajib untuk mencegah terjadinya klaster baru COVID-19. Total ada 37 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON ke-20 Papua. Keluar sebagai juara umum pada PON Papua ke-20 adalah kontingen Jawa Barat. Jawa Barat memperoleh medali sebanyak 133 emas, 105 perak, dan 105 perunggu. Disusul DKI Jakarta di peringkat kedua dengan raihan 111 emas, 91 perak, dan 99 perunggu. Sementara di peringkat ketiga ada Jawa Timur dengan torehan 110 emas, 89 perak, dan 88 perunggu. Penutupan PON ke-20 dilakukan di Stadion Lukas NMB dengan diiringi lagu Torang Bisa. Dan untuk pelaksanaan PON ke-21 akan digelar tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Aksi heroik Jonathan Christie di partai ketiga final Piala Thomas menjadi penentu kemenangan tim Merah Putih atas Tiongkok 3-0. Usai mengalahkan Li Xingfeng dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-14. Sebelumnya, kemenangan pertama dibukukan tunggal putra Anthony Ginting yang menekuk Lu Guangyu 3 set langsung. Keberhasilan ini disusul poin sempurna ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang menundukkan He Jingting Jo Haodong. Kemenangan tim Thomas Indonesia menjadi pelipur dahaga setelah puasa gelar selama 19 tahun. Terakhir, Indonesia merebut Piala Thomas di Guangzhou, China pada 2002. Indonesia tercatat sebagai negara dengan gelar Piala Thomas terbanyak, yakni 14 trofi. Namun penantian indah tersebut menyisakan tanya, karena sang Merah Putih tidak bisa berkibar di saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Rupa-rupanya ada sanksi dari Badan Anti Doping Dunia, WADA, karena Lembaga Anti Doping Indonesia, LADI, dianggap tidak mampu memenuhi target tes doping tahunan. Selain Indonesia, Korea Utara dan Thailand juga menerima sanksi yang sama. Selain ajang Thomas Cup, pelarangan kenaikan bendera merah putih juga berlaku saat mengikuti perlombaan di tingkat regional, kontinental, dan internasional, kecuali Olimpiade dan Paraolimpiade. Sanksi ini berlaku hingga status Indonesia dipulihkan. Pada 15 September, WADA sempat melayangkan surat peringatan. Namun hingga waktu habis, LADI tidak mengajukan sanggahan sehingga dianggap menerima sanksi. Kasus kabur dari karantina yang melibatkan selebgram Rachel Fenya dan 2 temannya berawal ketika Rachel Fenya pulang dari Amerika Serikat tanggal 17 September 2021. Tak ingin mengikuti proses karantina, Rachel Fenya mengaku membayar uang senilai 40 juta rupiah kepada protokoler Bandara Soekarno-Hatta dan seorang personel TNI. Sempat ikut karantina 3 hari, Rachel pun mengaku sempat kembali ke Wisma Atlet hanya untuk mengambil foto ruangan dan suasana proses karantina.
Dalam persidangan, Rachel juga mengaku bahwa uang yang ia transfer sudah dikembalikan. Dalam persidangan, Rachel disangka telah melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Selain itu, Divisi POM Angkatan Udara juga tengah memeriksa oknum TNI yang diduga telah membantu Rachel Fenya. Rachel Fenya dan 2 rekannya dijatuhi hukuman penjara 4 bulan, ditambah wajib bayar denda 50 juta rupiah. Namun Rachel Fenya tak dimasukkan ke dalam sel. Uniknya, putusan ini diberikan berdasarkan pertimbangan terdakwa telah berlaku sopan di depan pengadilan. Artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah tewas dalam kecelakaan tunggal di tol Nganjuk arah Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat mobil yang ditumpangi Vanessa dan suami melaju lebih dari 100 km per jam, lalu menabrak beton pembatas jalan hingga menyebabkan mobil terlempar sejauh 30 meter. Akibat kecelakaan, Vanessa dan suami tewas di lokasi. Jenazah Vanessa terpental sejauh 3 meter dari mobil. Sementara 3 orang lainnya termasuk anak Vanessa selamat dan dirawat intensif di rumah sakit. Tangis keluarga pecah saat pemakaman Vanessa Angel dan suami di Taman Makam Islam Mala, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kedua jasad dimakamkan dalam satu liang lahat. Tak hanya keluarga, kerabat dekat dan rekan sesama artis juga turut mengantar jenazah Vanessa dan Bibi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Sementara aksi olah TKP di lokasi, polisi menyimpulkan kecelakaan akibat kelalaian sopir yang melaju kencang dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Hasil olah TKP sementara, polisi tidak menemukan bekas pengereman dari mobil yang ditumpangi Vanessa. Olah TKP dilakukan dengan pengukuran secara manual, dilakukan di titik mobil menabrak beton pembatas di ruas jalan tol Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Polisi juga membuat sketsa tambahan untuk data analisis penyelidikan penyebab kecelakaan. Di awal bulan Desember, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur erupsi dan memuntahkan banjir lahar serta guguran awan panas. Puluhan warga dilaporkan tewas akibat erupsi yang terjadi tiba-tiba tanpa adanya gejala awal. Sebelum erupsi, banjir lahar dari Gunung Semeru sempat terjadi pada pukul 14.47 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo 20 mm. Akibat terjangan banjir lahar, jembatan Geladak Perak ambruk dan mengakibatkan akses jalan terputus. Jembatan ini merupakan akses utama antara Lumajang dan Malang. Selanjutnya pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, terjadilah guguran awan panas yang menutupi 2 kecamatan Pronojiwo dan Candipuro. 2 kecamatan ini pun tiba-tiba gelap gulita yang disertai dengan hujan lebat dan angin. Dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, guguran lava pijar teramati dengan jarak luncur kurang lebih 500 hingga 800 meter. Awan pekat hingga hujan abu vulkanik pun menyelimuti Kabupaten Lumajang. Puluhan orang pun dikabarkan tewas akibat sapuan awan panas yang dilepaskan dari Gunung Semeru. Gunung Semeru erupsi Sabtu, 4 Desember 2021. Total korban tewas akibat bencana ini mencapai 50 jiwa dan 10.400 warga terpaksa mengungsi di 406 titik pengungsian. Sebagian besar warga memilih mengungsi di wilayah Kabupaten Lumajang. Titik pengungsian terpusat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro ada 21 titik dengan 4.645 jiwa, Pasirian 17 titik dengan 1.732 jiwa, dan Pronojiwo 4 titik dengan 1.077 jiwa. Sementara titik pengungsian di luar Kabupaten Lumajang berada di Kabupaten Malang 9 titik dengan total 341 jiwa. Blitar 1 titik ada 20 jiwa. Probolinggo 1 titik sebanyak 11 jiwa dan Jember 3 titik sebanyak 13 jiwa.
Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga sejak 16 Desember 2021 lalu. Artinya, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Kedua, tidak boleh ada aktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Demikian rangkuman peristiwa sepanjang tahun 2021 yang kami rangkum dalam Kaleidoskop 2021. Pemirsa, pandemi belum berakhir. Tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker dan segera lakukan vaksin. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.